Sahabat, sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya satu hal. Pagi-pagi, sebelum kamu tersenyum pada siapapun, apa hal pertama yang tubuhmu cari? Ada banyak pria dan wanita yang menjawab, kopi. Bukan sekedar minuman, tapi ritual. Rasa hangat yang mengalir di dada, aroma yang seperti membangunkan sisi paling lembut dalam diri kita. Bahkan, sebagian dari kita merasa belum jadi manusia kalau belum menyentuh tegukan pertama itu. Tapi di balik kenikmatan itu, ada satu kalimat yang sering membuat kita ragu. Hati-hati, nanti hipertensi kalau minum kopi setiap hari. Dan hari ini, saya ingin meluruskan itu semua dengan cara yang lembut, tenang, dan ilmiah seperti gaya podcast kesehatan ofisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali bersama saya Dr. Aisyah di podcast kesehatan ofisial. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, jangan lupa follow, share, dan simpan episode ini karena bisa jadi apa yang kamu dengar hari ini menyelamatkan kesehatanmu 10 hingga 20 tahun ke depan. Mari kita mulai dari mitosnya. Banyak orang takut minum kopi tiap hari karena katanya memicu hipertensi. Sebetulnya benar, tapi hanya separuhnya. Kopi punya dua sisi. Di sisi pertama, ia membuat kita fokus, lebih terjaga, bahkan sebagian orang merasa lebih percaya diri setelah meminumnya. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran, apakah kopi membuat tekanan darah naik? Mari kita jelaskan dengan lembut namun ilmiah. Kafein dalam kopi bekerja dengan menstimulasi saraf pusat dan membuat pembuluh darah sedikit menyempit. Efek penyempitan ini dapat meningkatkan tekanan darah sekitar 5-10 mmHg, terutama jika kamu bukan peminum kopi rutin. Tapi bagi mereka yang terbiasa minum kopi, tubuhnya sudah beradaptasi. Reaksi peningkatan tekanan darah itu menjadi kecil, bahkan mendekati 0. Dan yang perlu kamu ingat adalah, efek naiknya tekanan darah hanya berlangsung 15-30 menit saja. Setelah itu, tubuh kembali ke titik normal. Jadi, bukan berarti setiap kali kamu minum kopi, kamu langsung menjadi hipertensi. Hipertensi adalah penyakit pola hidup, bukan penyakit satu cangkir kopi. Faktor yang lebih berbahaya dibanding kopi adalah makanan asin berlebihan, kurang tidur, stres berkepanjangan, merokok, kurang olahraga. Ironisnya, banyak orang menyalahkan kopi, padahal masalahnya ada pada kebiasaan hidup yang mereka tidak perbaiki. Lalu, apakah kopi aman untuk jantung? Penelitian dari Harvard dan European Society of Cardiology menunjukkan bahwa peminum kopi moderat sekitar 1-2 cangkir sehari punya resiko lebih rendah terkena penyakit jantung dan stroke. Alasannya, kopi itu raka antioksidan, terutama polifenol, yang membantu melaman peradangan di pembuluh darah. Dan pembuluh darah yang sehat artinya tekanan darah lebih stabil. Namun, ada hal yang perlu digarisbawahi. Yang berbahaya bukan kopinya, tapi campurannya. Gula berlebih, krimer penuh lemak trans, whipped cream tebal, semua itu membuat kopi yang aslinya sehat berubah menjadi bom kalori yang memicu obesitas dan diabetes. Dan dua penyakit itulah yang menjadi jalan cepat menuju hipertensi. Jadi sahabat, jika ingin kopi menjadi teman sehatmu, pastikan kita mengonsumsinya dengan cara yang tepat. Sekarang, mari kita masuk ke bagian paling penting. Bagaimana cara minum kopi setiap hari tanpa membuat tubuhmu tersiksa? Saya ingin memberi kamu panduan lembut namun tegas. Panduan yang membantu tubuhmu merasa lebih ringan, lebih stabil, dan lebih nyaman setelah menikmati kopi pagi. Yang pertama, batasi jumlahnya. 1-2 cangkir per hari adalah batas aman. Lebih dari 400 mg kafein, setara 4 cangkir kopi, akan membuat jantung berdebar, cemas, dan susah tidur. Yang kedua, perhatikan hidrasi tubuh. Kafein punya efek diuretik ringan, artinya membuat kita lebih sering buang air kecil. Jika kita tidak minum air yang cukup, tubuh bisa kekurangan cairan, pembuluh darah jadi lebih kaku, dan tekanan darah ikut naik. Jadi, setelah minum kopi, beri tubuhmu sedikit kelembutan. Minumlah air putih 1-2 gelas untuk menyeimbangkannya. Yang ketiga,
Jangan minum kopi saat perut kosong. Ini bukan hanya tentang lambung perih atau mah kambuh, tapi juga tentang sistem saraf. Saat perut kosong, kafein diserap lebih cepat, membuat jantung berdetak lebih kencang, kepala lebih ringan, dan tubuh terasa gelisah. Jika kamu ingin menikmati kopimu dengan nyaman, beri tubuhmu sedikit makanan dulu. Telur, buah, yogurt, atau roti gandum bisa menjadi teman yang lembut untuk lambungmu. Yang keempat, perhatikan sinyal tubuhmu. Jika setelah minum kopi, kepala terasa berat, jantung berdebar, tangan gemetar, atau kamu merasa overthinking, maka kurangi jumlahnya. Tubuh selalu memberi tanda. Kita hanya perlu mendengarkannya. Yang kelima, pilih kopi hitam atau dengan sedikit susu. Biarkan tubuhmu merasakan kopi apa adanya. Kadang yang paling sehat itu yang paling sederhana. Lalu sahabat, ada hal menarik yang sering saya temui. Banyak orang yang merasa kopi bikin deg-degan, tapi setelah saya telusuri, ternyata bukan kopinya, melainkan pola hidupnya. Kurang tidur, pikiran penuh, stres menumpuk, tubuh lelah. Ketika kondisi ini bertemu kafein, tubuh langsung bereaksi panik. Kopi bukan penyebabnya, tapi pemicu akhir dari kelelahan yang tidak kita sadari. Itu sebabnya, sebelum menyalahkan kopi, tanyakan dulu pada tubuhmu, apakah aku sudah memperlakukanmu dengan benar? Karena kesehatan itu romantis, sahabat. Ia butuh perhatian, ia butuh kelembutan, ia butuh kedisiplinan kecil yang dilakukan setiap hari. Seperti hubungan yang sehat. Dan kopi, jika kita memperlakukannya dengan cara yang benar, bisa menjadi ritual pagi yang menenangkan. Ritual yang membuat kita merasa kembali hidup, kembali terjaga, tanpa rasa bersalah. Sebelum kita lanjut ke bagian kesimpulan, jangan lupa follow dan bagikan podcast ini. Siapa tahu seseorang yang kamu sayangi butuh penjelasan lembut seperti ini untuk memperbaiki kesehatannya. Sahabat, kita sampai pada bagian terakhir. Bagian yang paling lembut, paling jujur, dan paling sering dilupakan. Kopi bukan hanya minuman. Ia adalah dialog antara kamu dan tubuhmu. Setiap tegukan memberi sinyal, apakah tubuhmu siap atau sedang kewalahan. Dan hipertensi bukan musuh kopi. Hipertensi adalah hasil dari kebiasaan yang kurang kita rawat dengan penuh kesadaran. Kopi tidak akan membuatmu hipertensi jika kamu mengonsumsinya dengan jumlah yang tepat. Kamu tidak menenggelamkannya dengan gula dan krimer. Kamu tidur cukup, kamu mengelola stres, kamu menjaga makananmu. Dengan pola hidup yang seimbang, kopi justru bisa menjadi pelindung jantungmu. Antioksidannya membantu menenangkan peradangan dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Sahabat, ini bagian yang penting. Sehat itu bukan soal menghindari semuanya, tapi tentang memahami batas. Tubuh tidak butuh kamu menjadi sempurna, tubuh hanya butuh kamu lebih peka. Jika kamu memperlakukan tubuhmu dengan lembut, ia akan membalasmu dengan kekuatan. Jika kamu memberinya istirahat, ia akan memberimu stamina. Jika kamu memberikan kopi dengan cara yang benar, ia akan memberimu fokus dan ketenangan, bukan tekanan darah tinggi. Jadi, kesimpulannya, kopi tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah pola hidup yang tidak terawat. Sebelum kita menutup episode ini, izinkan saya mengajak kamu melakukan satu hal kecil. Jika menurutmu episode ini bermanfaat, bagikan ke satu orang yang kamu sayangi. Karena kadang, satu informasi kecil bisa menyelamatkan seseorang dari penyakit yang bertahun-tahun mengintai. Dan untuk kamu yang ingin saya bahas topik lain, lebih dalam, lebih dewasa, dan lebih menenangkan, kamu boleh kirim request kapan saja. Saya Dr. Aisyah, dari Podcast Kesehatan Official, pamit undur diri. Tetap sehat,
tetap hangat, dan tetap dewasa dalam mencintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.